Halo semuanya, selamat datang. Coba deh kalian luangkan waktu sebentar buat merenung. Pernah nggak sih ngerasa bener-bener capek sama rutinitas belajar atau kerja yang kayaknya kok nggak pernah ada hasilnya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah konsep super menarik dari neuropedagogik. Ini bener-bener bakal ngubah cara kalian ngelihat potensi diri dan gimana otak kalian sebenarnya bekerja. Percaya deh, ini bakal ngebuka pikiran banget. Coba jujur deh sama diri sendiri. Kalian pasti pernah kan ngerasa gini? Udah duduk diam, maksa diri buat fokus, belajar berjam-jam. Tapi otak rasanya tetap aja kosong. Terus berujung kelelahan, frustrasi, dan akhirnya mulai nyalahin diri sendiri. Tapi dengerin ini baik-baik ya. Rasa capek yang luar biasa itu sama sekali bukan salah kalian. Kalau kalian sering ngalamin momen yang nyiksa ini, kalian gak sendirian kok. Beneran. Oke, mari kita masuk ke bab 1, mitos kerja keras. Kenapa sih otak kita justru menolak informasi? Selama ini, dari kecil, kita selalu diajarin kalau mau pinter, ya harus belajar lebih keras, maksa diri lebih kuat. Tapi, gimana kalau nasihat lawas yang selalu kita dengar itu ternyata punya cacat yang sangat fundamental? Coba kalian perhatiin kenyataan ini. Semakin dipaksa belajar, otak justru semakin menolak menerima informasi. Wow, ini bukan sekedar quotes motivasi murahan buat alasan malas-malasan ya. Ini murni sains biologi. Literatur secara gamblang ngejelasin gimana anatomi tubuh kita merespons tekanan yang dipaksain. Kesalahan paling fatal di masyarakat kita itu, kita sering banget memperlakukan otak kayak mesin. Kita mikir, kalau kita masukin data dengan kerja lebih keras, hasilnya pasti bakal naik secara linier. Padahal, kenyataannya jauh banget dari itu. Otak kita itu organisme hidup loh, dia bernafas, punya emosi yang super kompleks, dan yang paling penting, dia punya insting bertahan hidup. Otak kita tuh bukan cuma mesin pencetak nilai. Lanjut ke bab 2, paradoks mode bertahan hidup. Biologi di balik kelelahan kalian. Apa yang sebenarnya terjadi secara medis pas kita maksa diri? Kenapa lelahnya itu berasa ngelumpuhin banget? Akar masalahnya itu ada di yang namanya mode survival atau mode bertahan hidup. Bayangin gini, pas kalian ngerasa stres, takut gagal, cemas karena terus-terusan dibandingin sama orang lain, atau ngerasa, aduh gue bodoh banget sih, otak tuh nggak ngelihat itu sebagai tantangan buat belajar, otak justru ngelihat itu semua sebagai ancaman bahaya. Akibatnya apa? Sistem di dalam diri kalian otomatis masuk ke mode survival, dan kalau udah di mode ini, pintu buat nerima informasi dan belajar di otak kalian langsung tertutup rapat. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Bukan fisik kalian yang capek pas duduk berjam-jam natap buku atau layar laptop. Tapi otak kalian lagi aktif banget melawan balik. Dia tuh lagi sibuk nahan gempuran stres dan tekanan emosional tadi. Makanya, gak ada ruang sisa sedikit pun buat informasi baru bisa masuk. Masuk akal banget kan? Sekarang kita masuk ke bab 3, anatomi 3 otak. Mari kita bedah pikiran manusia. Buat benar-benar paham kenapa pikiran kita bisa ngeblokir informasi, kita harus tahu kerangka kerja di dalam tengkorak kita lewat konsep yang namanya triune brain. Lapisan pertama dan yang paling bawah itu, otak reptil. Ini lapisan paling primitif di otak kita. Insting paling dasar kita ada di sini. Dan otak reptil ini cuma peduli sama satu hal aja. Mastiin kita tetap hidup dan aman dari bahaya. Udah itu doang kerjanya. Next sedikit, lapisan kedua itu otak emosional. Nah, disinilah semua beban perasaan kita ngumpul. Otak emosional ini nyimpen rasa takut, trauma masa lalu, rasa malu pas kita bikin salah, dan pastinya ini pusat dari segala overthinking yang sering bikin kita nggak bisa tidur. Lapisan inilah yang sering banget jadi tembok penghalang yang tebel buat kita. Dan yang ketiga, ini dia bintang utamanya, otak rasional. Disinilah letak kapasitas intelektual sejati kita. Tempat di mana logika tingkat tinggi dibangun, kreativitas diasah, dan ide-ide besar nan cemerlang dilahirin. Ini benar-benar potensi murni kita sebagai manusia. Dan ini dengan sangat brilian ngejelasin realitas yang lumayan sedih. Kebanyakan dari kita tuh ngejalani hidup dengan dibajak sepenuhnya sama otak reptil primitif dan otak emosional. Hasilnya? Otak rasional kita nganggur. Kita jadi gampang banget emosi cuma karena kritikan kecil, langsung nyerah pas baru gagal sekali, dan bawaannya pengen kabur terus dari tekanan yang padahal cuma ringan. Masuk ke bab 4, jebakan distraksi modern, melatih pikiran untuk menjadi pecandu. Kalau kita bawa konsep biologi tadi ke zaman sekarang, hidup di era modern yang serba cepat ini ternyata bawa dampak yang ngeri banget buat struktur 3 otak kita. Dunia kita sekarang tuh penuh pemicu ekstrim. Scrolling medsos yang gak ada ujungnya, notifikasi HP yang bunyi terus-terusan, sampai konten-konten yang serba cepet tapi sebenarnya dangkal maknanya.
Teknologi ini tuh secara aktif didesain buat neken tombol di otak emosional dan survival kita tanpa ampun, sampai sistem internal kita benar-benar terkuras habis. Secara nggak sadar, lingkungan digital kita tuh lagi ngelatih kita buat jadi pecandu distraksi. Kita jadi gampang buyar, gampang capek, dan hidup rasanya stagnan. Padahal ya, manusia itu harusnya jadi pecandu belajar. Rasa pengen tahu yang nggak terbatas itu adalah kondisi alami dan ideal kita. Kondisi yang sayangnya pelan-pelan dirampas dari hidup kita. Kalau ada satu hal aja yang harus kalian ingat dari obrolan kita hari ini, tolong ingat ini baik-baik. Kalian itu gak bodoh. Susah fokus atau susah belajar itu bukan karena kalian kurang cerdas, tapi murni karena otak kalian udah terlalu capek dihajar stimulasi terus-terusan dari dunia modern. Ini tuh masalah sistem yang rusak, bukan kegagalan personal kalian. Bab 5. Malas atau sistem yang rusak. Tragedi potensi yang hilang. Di bagian akhir ini, kita bakal nurunin temponya sedikit buat merenungkan sebuah kenyataan yang agak melankolis tentang potensi manusia yang sebenarnya. Mari kita lihat gimana tragedi ini kebangun pelan-pelan. Waktu tahun pertama, pas bayi, kita semua lahir bawa kemampuan belajar yang luar biasa hebatnya. Berani ngeksplor apa aja. Tapi masuk usia 8 tahunan, lingkungan mulai ngebatasin kita. Kita keseringan disuapi kata jangan, kamu salah, kamu nggak bisa. Puncaknya pas kita dewasa, otak kita udah benar-benar terkondisikan. Ketangguhan alami kita luntur, digantiin sama rasa takut buat nyoba. Fakta ini bawa kita ke sebuah kebenaran saintifik yang begitu berat. Lingkungan dapat membentuk kecerdasan. Kecerdasan itu bukan cuma soal lotre genetik, tapi lebih ke hasil dari tanah di mana kecerdasan itu ditanam. Artinya nih, kalau ada orang yang kelihatannya lambat atau dibilang nggak pinter, itu jarang banget karena bawaan lahir. Seringnya, mereka itu cuma korban dari sebuah lingkungan yang secara pelan tapi pasti udah ngebunuh rasa ingin tahu alami mereka sejak kecil. Tapi ini yang wajib kalian garis bawahi ya. Percaya deh, orang dewasa itu sebenarnya belum kehilangan kemampuannya. Potensi rasional dan kecerdasan luar biasa kalian itu masih ada di dalam sana, siap buat dibangkitin lagi. Kalian cuma terpaksa hidup di bawah tekanan mode survival terlalu lama. Cuma itu aja. Pemahaman ini pada akhirnya ninggalin satu pertanyaan filosofis yang dalam banget. Kalau otak manusia secara biologi benar-benar luar biasa dan tanpa batas, terus kenapa sistem hidup, pendidikan, dan pekerjaan kita justru didesain sedemikian rupa sampai bisa matiin potensi sehebat itu? Jadi, saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan pamungkas ini. Apakah orang-orang pada akhirnya gagal karena dasarnya mereka emang malas, atau karena lingkungan dan cara hidup modern ini yang udah ngancurin cara kerja alami otak mereka? Coba kalian renungin dan temuin jawabannya di dalam diri kalian sendiri. Teruslah berpikir dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya.